Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi perkuliahan kita, otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, istilah otonomi daerah tentu tidak asing lagi bagi seluruh mahasiswa. Nah, hampir setiap hari kita mendengar istilah ini. Orang selalu menyebutnya dengan otonomi. Dan ada juga yang menyebut dengan utuh, melengketkan kata daerah di belakang otonomi. Sehingga populer dengan sebutan otonomi daerah. Nah, sebelum saya membahas atau menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya akan mengulas terlebih dahulu tentang terminologi otonomi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan otonomi? Secara etimologi, otonomi itu berasal dari kata oto atau auto. Auto itu sendiri. Dan nomoi. Nomoi itu sama dengan nomos. Artinya undang-undang. Ini berasal dari bahasa Latin ini. Ingat Plato ya. Seorang filosof yang juga ahli hukum. Murid dari Sokrates. Menyebutkan bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasarkan kepada nomoi. Nomoi itu undang-undang. Jadi otonomi itu berasal dari dua suku kata. Yang pertama oto atau auto. Dan yang kedua nomoi. Nah, kalau digabung kedua suku kata ini, maka pada terminologi otonomi dapat kita simpulkan mengatur sendiri. Auto itu tadi sendiri. Nomoi itu undang-undang, peraturan, atau mengatur. Jadi otonomi itu mengatur sendiri. Apa yang diatur oleh otonomi? Yang diatur oleh otonomi itu adalah wilayah atau bagian dari negara atau kelompok yang memerintah atau kelompok yang memerintah. Jadi otonomi itu secara etimologi adalah mengatur sendiri. Nah, di dalam tata pemerintahan, otonomi itu diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Mengurus atau mengatur rumah tangga sendiri. Ada juga yang mengartikan otonomi itu dengan sesuatu yang bermakna. Sesuatu yang bermakna. Kebebasan atau kemandirian. Tapi bukan kemerdekaan. Ingat ya, kebebasan. Freedom. Bukan kemerdekaan. Melainkan kemandirian. Jadi otonomi itu juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bermakna kebebasan atau kemandirian. Kesimpulannya otonomi adalah suatu kemandirian atau kebebasan
bagi daerah untuk mengatur sendiri. Untuk mengatur sendiri. Atau menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Berdasarkan inisiatif, prakasa, serta aspirasi masyarakat daerah. Nah, silakan mahasiswa melihat makna arti dari otonomi daerah yang terkandung di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Tahun 2014. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah kenapa perlu otonomi? Kenapa daerah itu perlu diberikan otonomi? Ingat ya, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Berbentuk republik yang terdiri dari provinsi. Provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Nah, itu ada namanya hubungan struktural. Hubungan struktural. Hubungan struktural itu hubungan antara pusat dengan daerah. Pusat itu disebut juga dengan nasional. Daerah itu disebut dengan provinsi, lokal. Provinsi atau lokal. Nah, Indonesia ini adalah negara yang sangat luas. Saya pernah mengatakan keluasan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh sampai ke Papua. Dihuni oleh lebih dari 260 juta jiwa. Beragam suku, terdiri dari pulau-pulau. Jadi, keluasan negara Republik Indonesia ini, keluasan negara Republik Indonesia itu tidak mungkin bisa diurus pemerintahnya oleh pusat semata. Tidak bisa diurus oleh pusat semata. Kita sudah punya pengalaman pada masa pemerintahan Orde Baru. Itu berlaku prinsip otonomi dengan sentralistik. Sentralistik itu kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Seluruhnya diatur oleh pusat, daerah hanya mengikut, daerah hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pusat. Sementara amanah konstitusi yang diberikan oleh para founding fathers, pendiri republik ini ketika merumuskan, mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tujuan dari Indonesia itu salah satu diantaranya memakmurkan masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Baca nanti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat. Di situ jelas tujuan berdirinya negara Indonesia. Nah, pengalaman 32 tahun dengan sistem pemerintahan yang sentralistik itu membuat kesejahteraan masyarakat itu tidak terpenuhi, tidak tercapai. Masyarakat miskin bukan makin berkurang,
makin bertambah. Pembangunan berjalan secara tidak merata. Keadilan tidak terpenuhi sebagaimana diinginkan oleh daerah-daerah. Itu prinsip otonomi dengan sistem pemerintahan yang sentralistik. Nah, belajar dari kegagalan pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun, maka prinsip otonomi itu bergeser dari sentralistik menjadi desentralisasi. Jadi desentralisasi. Kapan bergesernya menjadi prinsip desentralisasi? Ketika pemerintahan Orde Baru berganti kepada pemerintahan Orde Reformasi. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kemudian undang-undang itu direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Lalu sekarang direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Junto. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Terjadi pergeseran prinsip otonomi dari yang tadi sentralistik menjadi desentralisasi. Nah, apa yang melatar belakangi terjadinya pergeseran itu? Yang melatar belakangi terjadinya pergeseran itu adalah pertama, untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan dari otonomi itu pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kenapa perlu kesejahteraan masyarakat? Konstitusi kita juga mengamanahkan seperti itu. Coba baca pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diatur, dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Jadi kita berpemerintahan, kita bernegara, itu pada akhirnya tujuan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan masyarakat. Itu prinsip yang pertama yang melatar belakangi otonomi daerah. Yang kedua adalah menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan, dan efisien. Dulu di bawah pemerintahan Orde Baru, inisiatif dan prakarsa itu tidak ada. Kita itu hanya menerima apa yang menjadi kebijakan dari pusat. Sehingga daerah tidak bisa mengambil prakarsa, dia tidak bisa merespon lebih cepat setiap dinamika perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan juga tidak berlangsung transparan. Kita mengenal istilah good governance dan clear governance, tapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan good and clear itu hanya manis di bibir saja. Dalam wujud tata kelola pemerintahan nggak ada yang good, apalagi clear. Nepotisme, korupsi,
Itu ada di semua sektor kehidupan masyarakat. Jadi, pada prinsip desentralisasi ini pemerintah daerah itu diharapkan lebih respon. Dia tidak boleh menunggu, menjemput bola dia. Tidak boleh menunggu, dia menjemput bola. Melahirkan inisiatif prakarsa, baik dalam bentuk kebijakan maupun dalam bentuk tata kelola pemerintahan. Nanti silakan mahasiswa melihat mana-mana saja urusan yang itu dikelola oleh pemerintahan daerah. Baca Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Ada 3 urusan yang terdapat di dalam undang-undang. Sampaikan. Ada urusan yang bersifat absolut, ada urusan yang bersifat konkuren, dan ada urusan yang bersifat umum. Nah, pemerintah daerah ada pada urusan yang bersifat konkuren itu. Nah, pada urusan yang bersifat konkuren inilah pemerintah diharapkan mampu melakukan penataan manajemen pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, transparan, dan efisien. Agar apa? Agar sasaran otonomi daerah itu tercapai dengan baik. Itulah latar belakang kenapa otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi perlu diberikan oleh pemerintah. Yang kedua. Yang ketiga, menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan atau susunan pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Saya ulangi, menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan atau antar susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Mana yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, mana yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, mana juga yang menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten dan kota. Nah, dalam otonomi daerah melalui desentralisasi itu telah diatur sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan dalam masalah tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan. Secara yuridis itu sudah diatur, walaupun secara empiris praktek penyelenggaraan pemerintahan ya, sering kita menyaksikan bahwa seakan-akan pusat itu belum ikhlas, belum sepenuh hati menyerahkan penyelenggaraan urusan itu kepada daerah. Sehingga keseimbangan tadi menjadi buyar, ya, menjadi rusak. Kenapa? Karena ada urusan-urusan yang harusnya itu sudah diserahkan kepada daerah dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi kemudian diambil kembali oleh pemerintah pusat dengan berbagai dalih. Entah karena dalih investasi, entah karena dalih memotong birokrasi, macam-macam. Tapi ini mengganggu penataan keseimbangan tanggung jawab antara tingkatan atau susunan pemerintah. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu menata pembentukan daerah agar lebih efektif atau selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Dan yang kelima, menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.
Nah, menata hubungan antara pusat dan daerah ini penting. Pusat tidak bisa memandang bahwa daerah itu anak yang harus diayomi, yang harus disantuni, ini pemerintahan. Pemerintahan itu punya level. Di pusat itu levelnya nasional. Pemimpinnya adalah presiden. Dibantu oleh wakil presiden. Dibantu oleh menteri-menteri. Di daerah ini ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Itu sama-sama dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Ingat ya, sama-sama dipilih oleh rakyat melalui pemilihan. Tapi karena presiden itu adalah kepala pemerintahan Republik Indonesia, sekaligus kepala negara Republik Indonesia, maka kekuasaannya itu sangat luas. Kekuasaannya sangat luas. Dan ia juga diberikan tanggung jawab untuk mengelola, memimpin pemerintahan nasional sampai ke daerah. Nah, di daerah ada gubernur. Gubernur itu sekaligus dia kepala daerah. Sebagai gubernur dia dipilih sebagai kepala daerah. Dia dipilih oleh rakyat yang ada di daerahnya melalui pemilihan umum. Sebagai gubernur, ia sekaligus menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah, hubungan antara pusat dan daerah itu mesti diatur sedemikian rupa agar daerah ini bisa melaksanakan otonomi dengan baik. Jadi, prinsip otonomi dalam negara kesatuan dapat dibingkai seperti ini. Dapat kita bingkai seperti ini, bahwa kekuasaan terletak pada pemerintah pusat, bukan pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah otonom berdasarkan hak otonomi daerah. Dengan sistem negara kesatuan yang berbasis kepada desentralisasi. Apa saja? Bagaimana cara pemerintah pusat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah otonomi? Caranya itu adalah melalui undang-undangnya. Sekarang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Tadi juga sudah saya singgungkan bahwa berdasarkan prinsip otonomi ini, pusat menyerahkan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan kepada daerah otonomi. Daerah otonomi itu adalah provinsi. Nah, ada urusan konkuren yang sudah diserahkan. Satu ya, perjelas kembali mengingatkan mahasiswa 3 urusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu. Pertama, urusan yang bersifat absolut. Urusan absolut ini urusan yang itu menjadi kewenangan pemerintah pusat dan itu tidak diserahkan kepada daerah. Misalnya peradilan, agama, ekonomi dan moneter, politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, itu tidak diserahkan kepada daerah, tetapi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, yang diserahkan kepada daerah itu
urusan yang bersifat konkuren. Konkuren ini ada urusan yang bersifat wajib, ada urusan yang bersifat pilihan. Nah, kita bentuknya adalah negara kesatuan. Bagaimana ciri-ciri negara kesatuan yang bersifat desentralistik itu? Desentralistik ya, desentralisasi dengan sentralisasi itu berbeda. Tadi awal-awal saya sebut sentralisasi. Pusat mengendalikan pemerintahan itu di satu tangan, tersentral, terpusat di pemerintahan pusat. Namanya sentralisasi. Desentralisasi itu kebalikan dari sentralisasi. Urusan itu tidak lagi dikendalikan oleh pusat, tetapi inisiatif dan prakarsanya sudah berada di daerah. Sudah berada di daerah. Nah, ciri negara kesatuan yang desentralistik itu, pertama, bahwa daerah tidak memiliki kedaulatan. Kedaulatan itu ada di tangan pemerintah pusat. Dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kalau sebelum Undang-Undang Dasar 45 itu, kedaulatan kita berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi setelah Undang-Undang Dasar 45 di amandemen, maka kedaulatan itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kedaulatan itu apa? Kedaulatan itu ya wilayah yang kita miliki dari Sabang sampai Merauke itu kedaulatannya ada di sana. Dan itu tidak bisa diserahkan kepada daerah dalam pengurusannya. Yang kedua, daerah tidak mempunyai kewenangan legislatif dan yudikatif. Di daerah itu ada DPRD. Nah, inilah yang sering terjadi kesalahan di dalam menafsirkan DPRD. DPRD itu memang legislatif, tapi dia bukan poros kekuasaan. Dia memang lembaga legislatif, akan tetapi dia bukan poros kekuasaan sebagaimana yang kita kenal dalam teori trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu adalah unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang merepresentasikan keterwakilan rakyat di dalam politik. Tapi poros kekuasaan itu ada di tingkat pusat, di Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Kan dalam teori trias politika itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif, legislatif itu adalah lembaga yang bertugas membuat undang-undang. Eksekutif itu adalah lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang. Yudikatif itu lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaannya undang-undang. Nah, DPRD itu bukan legislatif dalam konteks poros kekuasaan yang membuat undang-undang. Dia hanya memiliki kedaulatan di dalam membentuk peraturan daerah. Jadi kewenangan DPRD itu hanya pada tingkat pembentukan peraturan daerah. Sementara pada konteks pembentukan undang-undang itu berada di tangan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, yang ketiga, ciri-ciri negara kesatuan yang desentralistik yang ketiga itu adalah negara dapat membentuk dan menghapus daerah dengan undang-undang. Misalnya Provinsi Riau itu dibentuk tahun 1956 kalau tidak salah. Ada undang-undangnya. Ketika undang-undang ini dicabut, maka Provinsi Riau itu
bisa hapus dengan sendirinya. Dianggap tidak ada lagi secara hukum. Atau pemekaran daerah dengan undang. Tadi Provinsi Riau ini sudah banyak di daerah ini mekarkan. Siak adalah pemekaran dari Bengkalis, Rokan Hilir pemekaran dari Bengkalis, Rokan Hulu Pelalawan pemekaran dari Kampar, Dumai juga pemekaran dari Bengkalis. Jadi dengan undang-undang ini satu daerah itu bisa dimekarkan, bisa juga dihapus, bisa juga ditiadakan. Itu kewenangannya ada pada pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, tapi daerah-daerah itu juga tidak memiliki kewenangan untuk memekarkan daerahnya, menghapus daerahnya. Gubernur misalnya tak memiliki kewenangan untuk memekarkan Kota Pekanbaru atau memekarkan Kabupaten Kampar, menghapus Kota Pekanbaru, menghapus Kabupaten Kampar. Itu tidak ada kewenangan daerah. Kewenangan itu ada di pusat melalui undang-undang. Kalau undang-undang sudah bicara, ya sudah, semuanya tunduk kepada perintah undang-undang itu. Nah, begitu luasnya kekuasaan pemerintah pusat. Jadi negara kesatuan yang bersifat desentralistik itu tetap memberikan kekuasaan secara politik kepada pusat dengan berbasis kepada perundang-undangan. Itu ciri-ciri yang ketiga. Nah, ciri-ciri yang keempat adalah daerah menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat. Lah, tapi kan sudah otonomi, Pak. Iya. Memang sudah otonomi. Daerah itu sudah mendapat pelimpahan kewenangan dari pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Tapi kebijakan itu tetap berada pada pemerintah pusat. Kalau pusat mau ngambil, diambilnya lagi. Kalau pusat mau kepalanya dilepas, ekornya dipegang, ya bisa juga seperti itu. Namanya kita bersubordinat kepada pemerintah pusat. Karena kita harus mengacu kepada pemerintah pusat, maka kebijakan pemerintah pusat itu memiliki pengaruh yang besar terhadap pemerintahan yang ada di daerah. Nah, jadi dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, kan, prinsip otonomi daerah adalah pelimpahan kekuasaan atau kewenangan di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Inisiatif, prakarsa, tanggung jawab penyelenggaraan urusan itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Sementara pusat melakukan pengawasan dan pembinaan. Baik. Sampai di sini, terima kasih. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.